Hai guys, kenalin aku Friska dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang di channelku, di mana tempat kita belajar bersama tentang keindahan dan keunikan dunia tumbuhan. Kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu tanaman hias, yaitu kencana ungu dengan nama latin Roelia simplex. Tanaman ini tidak hanya dikenal karena bunganya yang berwarna ungu cerah, tetapi juga karena sifatnya yang mudah tumbuh dan memiliki berbagai manfaat. Nah, di video ini kita akan membahas dua aspek utama dari tanaman kencana ungu. Yang pertama adalah morfologi. Morfologi merupakan bentuk luar dari tanaman kencana ungu, seperti bunga, daun, batang, dan juga akar. Yang kedua adalah anatomi. Anatomi merupakan struktur dalam tanaman kencana ungu yang mendukung fungsi tanaman untuk bertahan hidup dan juga berkembang. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini hingga akhir ya, supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Nah, di sini terdapat 3 sampel tanaman kencana ungu yang diambil dari 3 lokasi yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai morfologi tanaman kencana ungu. Ini merupakan perawakan dari tanaman kencana ungu. Terdapat bunga, daun, batang, dan juga akar. Selanjutnya, pada bagian kiri ini adalah akar dari tanaman kencana ungu. Terdapat cabang akar yang itu merupakan percabangan dari akar yang berfungsi untuk mengambil zat hara dari tanah. Selanjutnya pada bagian kanan terdapat batang, di mana batang ini terdiri dari nodus dan juga internodus. Selanjutnya adalah percabangan batang dari tanaman kencana ungu. Percabangan batang dari kencana ungu adalah berhadapan, di mana dalam satu internodus atau satu pembatas tadi terdapat 2 cabang yang berhadapan. Selanjutnya, pada bagian kanan ini merupakan daun dari tanaman kencana ungu. Terdapat 2 bagian, yaitu lamina dan juga tangkai daun. Lamina merupakan lembaran daun, di mana lamina ini biasanya digunakan daun untuk proses fotosintesis. Selanjutnya pada bagian bawah ini terdapat tangkai daun yang berfungsi untuk menopang lamina. Selanjutnya adalah arah tumbuh daun tanaman kencana ungu. Arah tumbuh daun tanaman kencana ungu sebesar 45 derajat. Lalu pada bagian kanan ini merupakan perbungaan dari tanaman kencana ungu. Nah, perbungaan tanaman kencana ungu ini adalah tipe racemosa. Racemosa atau dengan nama lainnya adalah bunga majemuk, di mana bunga ini akan berbentuk seperti tandan. Dalam satu tangkai terdapat lebih dari 1 bunga. Nah, pada slide ini ditunjukkan lebih detail mengenai bunga dari tanaman kencana ungu. Bunga dari tanaman kencana ungu ini berwarna ungu tua, kemudian terdapat bagian mahkota. Bagian mahkota ini adalah bagian yang berwarna ungu tua tersebut. Selanjutnya, di bawah mahkota terdapat kelopak bunga. Selanjutnya, pada bagian bawahnya lagi terdapat tangkai bunga. Fungsi dari mahkota bunga antara lain adalah untuk menarik serangga supaya bisa terjadi penyerbukan. Dengan bantuan serangga tadi, maka serbuk sari akan jatuh ke kepala putik sehingga akan terjadi penyerbukan dan akan menghasilkan biji. Nah, ini merupakan gambar dari putik dan juga benang sari tanaman kencana ungu. Pada bagian putik terdapat kepala putik pada bagian yang paling atas. Selanjutnya terdapat tangkai putik, yaitu yang menyangga kepala putik. Lalu pada bagian paling bawah ini merupakan bakal buah. Nah, bakal buah ini yang nantinya akan menjadi biji yang akan menjadi awal dari pertumbuhan tanaman kencana ungu. Lalu pada gambar bagian kanan ini merupakan benang sari dari tanaman kencana ungu. Pada benang sari terdapat serbuk sari. Nah, serbuk sari ini apabila jatuh di kepala putik, maka akan terjadi pembuahan dan akan menghasilkan biji. Yang perlu kalian ketahui di sini, tanaman kencana ungu merupakan tanaman hemaprodit, di mana dalam satu bunganya terdapat putik dan juga benang sari.
yang artinya putik merupakan kelamin betina, sedangkan benang sari merupakan kelamin jantan. Jadi dalam satu bunga terdapat dua kelamin, yaitu jantan dan juga betina. Namun terdapat beberapa tumbuhan juga yang mereka tuh hanya mempunyai satu kelamin saja, seperti satu putik saja atau hanya memiliki satu benang sari saja. Akhirnya pembahasan morfologi telah selesai. Selanjutnya adalah anatomi dari tanaman kencana ungu. Anatomi merupakan struktur bagian dalam dari suatu tumbuhan. Nah, pada video ini aku akan lebih berfokus untuk membahas mengenai anatomi akar tanaman kencana ungu saja. Pada gambar tersebut merupakan anatomi dari akar tanaman kencana ungu dengan irisan melintang dengan perbesaran 100 kali. Dengan perbesaran 100 kali, maka dapat dilihat bagian akar tanaman kencana ungu secara lebih meluas. Terdapat beberapa bagian yang diantaranya adalah epidermis, lalu parenkim cortex, lalu endodermis. Pada bagian paling tengah terdapat jaringan pengangkut yang berisi xilem dan juga phloem dari tanaman kencana ungu. Pada bagian kiri ini merupakan gambar dari epidermis tanaman kencana ungu. Epidermis berfungsi untuk melindungi bagian akar yang ada di dalam, di mana epidermis ini terletak di bagian paling luar. Contohnya adalah bulu akar. Nah, bulu akar ini selain melindungi juga berfungsi untuk memperluas penyerapan, yaitu untuk menyerap zat hara atau air dari dalam tanah yang akan disalurkan ke tubuh tumbuhan. Pada gambar bagian kanan merupakan parenkim cortex. Parenkim cortex ini berada di bawah epidermis yang biasanya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, berikut merupakan gambar dari endodermis dan juga jaringan pengangkut dari akar tanaman kencana ungu. Endodermis itu adalah bagian yang memisahkan antara parenkim cortex dengan jaringan pengangkut. Nah, selanjutnya jaringan pengangkut ini terletak di bagian paling tengah dari akar tanaman kencana ungu. Jaringan pengangkut ini di dalamnya terdapat xilem dan phloem, di mana xilem berfungsi untuk menyalurkan air atau zat hara dari akar ke daun. Selanjutnya, daun akan memproses fotosintesis, yang selanjutnya hasil fotosintesis tersebut akan disalurkan oleh phloem ke seluruh tubuh. Nah, dari serangkaian pembahasan mengenai morfologi dan anatomi tanaman kencana ungu tadi, maka kita akan menjadi sadar bahwasanya ciptaan Allah itu sangatlah detail dan tidak ada yang bisa menyaingi. Maka dari itu sudah sepatutnya kita bersyukur dan mempelajari ciptaannya. Nah, sekian. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.